Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Anak Coding. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara install Visual Studio Code di Windows 10 beserta ekstensinya. Langsung saja, mari kita mulai videonya. Pertama-tama silakan buka browser kalian, lalu tuliskan Visual Studio Code. Selanjutnya, pilih pada bagian link berikut ini. Lalu pada bagian ini, silakan kalian klik dan di sini disajikan 3 menu yaitu macOS, Windows, dan Linux. Karena saya menggunakan Windows, maka saya akan mengunduh Windows X64 yang ini. Maka secara langsung kalian akan didirect dan otomatis file download kalian akan terdownload secara otomatis. Setelah file master kalian download, langsung saja kita jalankan file master Visual Studio Code-nya. Klik run. Lalu pada jendela lisensi agreement, kalian klik accept agreement-nya. Next. Pilih tempat penginstalannya. Lalu klik next. Pada bagian ini klik next lagi. Nah, pada bagian ini kalian boleh centang pada bagian create a desktop icon untuk menambahkan icon pada layar kalian. Lalu klik install. Tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, silakan klik finish dan Visual Studio Code kita jalankan. Ini adalah tampilan menu awal dari Visual Studio Code yang akan kita gunakan nantinya. Dan kita sudah berhasil menginstal Visual Studio Code. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan mencoba menginstal beberapa extension yang ada di dalam Visual Studio Code. Jika di text editor lain seperti Sublime Text disebut dengan plugin, tetapi di Visual Studio Code disebut dengan extension. Extension sendiri merupakan menu atau fitur tambahan yang akan dipasangkan ke dalam Visual Studio Code yang digunakan untuk menambahkan fitur-fitur yang belum ada ke dalam Visual Studio Code. Selanjutnya, silakan kalian menuju sidebar kiri kalian. Di sini ada beberapa menu, lalu silakan pilih menu extension atau kalian bisa menekan Ctrl+Shift+X. Maka akan muncul menu extension yang bisa kalian pilih. Lalu silakan kalian ketikkan pada kolom pencarian yaitu Sublime Text Keymap. Jika tampil, silakan kalian klik Sublime Text Keymap. Dan pastikan koneksi internet kalian terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya, silakan kalian klik install, lalu tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, pada fitur contribution bisa kalian klik. Nah, di sini kalian bisa melihat Sublime Text Keymap ini digunakan untuk mengimport Sublime Text setting atau pengaturan yang ada di dalam Sublime Text. Di mana di Sublime Text itu ada shortcut yang bisa membantu mempercepat dalam penulisan kode-kode program kalian. Saya akan mencoba mempraktekkan beberapa keyboard shortcut yang ada di Sublime Text Keymap, yaitu pada bagian toggle sidebar visibility, kalian bisa menekan Ctrl+B, maka pada tampilan sidebarnya akan menghilang secara otomatis. Lalu untuk menampilkannya lagi, kalian bisa menekan Ctrl+B lagi. Untuk shortcut yang lainnya, silakan kalian coba dan gunakan sendiri. Selanjutnya, silakan kalian klik lagi pada menu Search Extension Marketplace kalian. Lalu silakan kalian tuliskan auto rename tag. Silakan klik pada bagian ini.
Jika sudah muncul, lalu silahkan kalian install. Tunggu sampai proses installnya selesai. Jika proses installnya sudah selesai, di sini saya akan mencontohkan fungsi dari auto rename tag extension berikut ini. Jadi silakan kalian buka jendela Explorer pada sidebar kalian. Di sini saya sudah memiliki 2 file HTML. Saya contohkan di sini, saya buka file HTML saya. Lalu auto rename tag tadi digunakan untuk merubah baris atau tag di dalam HTML. Contohnya, di sini saya memberikan contoh semisal saya memiliki tag judul atau H1. Jika kalian ingin mengganti tag H1 ini, kalian cukup tinggal menghapus bagian depan dan menggantinya dengan H2. Otomatis pada tag bagian belakangnya juga akan mengikuti pada bagian depan. Jadi kalian tidak perlu bolak-balik untuk mengganti antara tag depan dan tag belakang untuk disamakan. Jadi itu adalah fungsi dari auto rename tag. Selanjutnya kita akan coba menginstal extension yang namanya Open in Browser. Jadi Open in Browser ini berfungsi ketika kita menjalankan file HTML kita ini untuk dibuka ke laman browser. Jadi ketika kita klik pada bagian kanan mouse kita, maka akan tampil yang namanya Open in Browser. Tetapi di Visual Studio Code belum ada yang namanya Open in Browser. Jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Langsung saja kembali ke sidebar kalian, klik menu extensionnya, lalu kalian tuliskan Open in Browser. Jika sudah ada, klik bagian ini, lalu kalian install, tunggu prosesnya sampai selesai. Jika Open in Browser sudah terinstall, saya akan kembali lagi ke bagian Explorer, lalu membuka file index HTML saya. Di sini saya akan coba buat sebuah paragraf. Setelah paragraf ini saya buat, kita coba klik kanan. Maka pada tampilan ini Open in Default Browser sudah ada, dan juga ada yang namanya Open in Other Browser. Untuk Open in Default Browser maka akan membuka ke peramban yang default yang telah kalian setting. Kalau untuk yang Other Browser itu untuk peramban yang lainnya selain peramban default yang kalian gunakan. Di sini saya coba Open in Default Browser. Maka file HTML yang telah saya buat tadi akan tampil di default browser bawaan saja. Jadi Open in Browser itu berfungsi untuk membuka file kode program kita ke laman default browser kita. Extension berikutnya adalah Live Server. Extension Live Server ini hampir mirip dengan Open in Browser. Bedanya, ketika kita semisal di sini saya coba merubah tampilan paragraf saya. Saya simpan, lalu saya kembali ke browser tadi, maka di sini saya harus mereload atau merefresh ulang, baru tampilan pada halaman saya ini bisa berubah. Tetapi ketika kita menginstal extension dari Live Server, otomatis kita tidak perlu mereload ulang, akan direloadkan oleh si extension Live Servernya.
Mari kita coba praktekkan. Langsung saja kita kembali ke menu pencarian extension in marketplace. Kalian bisa cari live server ya. Langsung diinstal. Jika live server kalian berhasil diinstal, kembali ke menu Explorer, lalu buka index.html. Di sini, ketika kalian klik kanan, jika ada tulisan Open with Live Server, berarti extension dari live server kalian berhasil diinstal. Untuk mencobanya, kalian bisa klik kanan Open with Live Server. Pada menu Visual Studio Code, silahkan kalian tekan Windows panah kiri untuk memperkecil Windowsnya, lalu kalian klik pada bagian browser ini. Untuk merubahnya, kita coba tambahkan teks suka coding bersama coding. Lalu kita simpan, Ctrl S. Otomatis di browser kalian akan berubah sesuai kode program kalian. Kita coba lagi. Semisal saya copy paragrafnya ini, saya copy, saya taruh bawahnya dan Ctrl S untuk menyimpan, maka pada halaman browsernya sudah sesuai dengan apa yang ada di Visual Studio Code kita. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mereload lagi, sehingga kita dapat menghemat sedikit waktu. Selanjutnya kembali lagi ke menu extension di sidebar kalian, lalu kita cari yang namanya Beautify, lalu kita install. Kita coba bersama Visual Studio Code-nya, tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah terinstall, kita kembali lagi ke file HTML kita. Nah, Beautify, extension Beautify ini digunakan untuk membantu merapikan kode program kita setelah kode program kita tersimpan. Contohnya, semisal di sini kode program saya beri tab seperti ini, lalu saya tekan Ctrl S, maka kode program saya akan dirapikan oleh si Beautify tadi. Jika pada saat kalian menyimpan lalu Beautify tidak bekerja untuk merapikan format coding kalian, maka ada suatu konfigurasi yang harus kalian atur. Kalian harus membuka menu file, lalu kalian buka preference, setting. Setelah itu pada bagian user kalian buka text editor, lalu kalian pilih formatting, lalu kalian checklist format on save. Setelah kalian mengaktifkan format on save, otomatis Beautify akan mengatur kode program kalian setelah disimpan. Selanjutnya kita akan coba install yang namanya Indent Rainbow. Nah, ini dia. Indent Rainbow. Kita install. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika proses instalasi extension Indent Rainbow selesai, kita kembali ke file index.html kita. Nah, fungsi dari Indent Rainbow ini memberikan warna setelah tanda tab. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada berwarna kuning. Kita coba blok, lalu kita beri tab. Nah, maka akan diberi warna sesuai dengan jumlah tab yang ada. Misal saya tambahkan lagi, maka sesuai dengan tab yang ada. Jadi ketika kita lihat lebih tersusun dengan rapi dan enak dilihat. Extension selanjutnya adalah bracket pair colorizer. Langsung saja kita cari bracket pair colorizer ini dia. Lalu kita install. Tunggu sampai selesai. Setelah bracket pair colorizer kita terinstall, kita kembali ke file Explorer,
kita menuju index.html. Di sini saya akan membuat sebuah file CSS. Jadi saya namakan style.css. Lalu kita buat file baru dengan nama yang sama, yaitu style.css. Oke, kita buka. Sini saya ingin merubah tag P-nya berwarna hijau, kurung keluar penutup, color hijau, kita rubah agak cerah ini. Oke, kita simpan. Nah, fungsi dari extension yang kita install baru saja yaitu memberitahu di mana letak kurung kurawal pembuka dan di mana letak kurung kurawal penutup, di mana ditandai dengan garis kuning. Jadi kita bisa mengerti di mana letak awal dari kurung kurawalnya dan akhir dari letak penutup kurung kurawalnya. Jadi ketika terjadi suatu kondisi seperti saat mengerjakan file PHP, banyak sekali kondisi atau kurung kurawal yang kita gunakan. Oleh karena itu, extension ini sangat membantu sekali dalam mengetahui di mana letak posisi penutup dari kurung kurawalnya. Untuk menjalankannya, kita bisa simpan, kita kembali indeks, kita simpan, lalu kita jalankan live server kita seperti tadi. Windows pada kiri, warnanya sudah berubah. Kalau ingin merubahnya lagi, kita kembali ke file CSS, lalu kita rubah warnanya, mungkin dijadikan berwarna biru. Kita simpan. Nah, sudah otomatis berubah sesuai dengan yang dari CSS-nya. Baik teman-teman semuanya, mungkin untuk kali ini itu saja tentang bagaimana cara menginstal Visual Studio Code beserta ekstensinya. Mungkin dari teman-teman yang lainnya tahu ekstensi-ekstensi yang lain yang mungkin bisa diinstal di Visual Studio Code. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak coding.